Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang maha baik, yang mengasihi kami, dan yang menyelamatkan kami. Puji syukur, pagi hari ini, pada minggu ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi batin kami dan seluruh kehidupan kami, sehingga firman yang kami dengar, firman yang kami pelajari, akan kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih buat perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Sungguh kasih karunia Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya bagi setiap kami yang hidup dalam kehendak Allah, dalam rencana Allah. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan kembali dari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, seperti yang telah saya janjikan minggu yang lalu. Habakuk pasal 1, saya berharap Bapak Ibu buka Alkitabnya. Saya tidak bacakan lagi ayatnya secara urut. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, ayat 1 sampai 4 menjelaskan pertanyaan Nabi Habakuk. Lalu hal yang kedua, itu ayat 5 sampai ayat yang ke-11 menjelaskan jawaban Tuhan tentang pertanyaan Habakuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua pertanyaan dari Nabi Habakuk dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu bisa disimpulkan bahwa ayat 2 Habakuk mempertanyakan sampai kapan penderitaan orang benar akan berakhir. Sedangkan di dalam ayat yang ketiga Habakuk bertanya, mengapa orang benar harus melihat dan mengalami penderitaan? Dari dua pertanyaan ini, ayat yang keempat menyimpulkan keluh kesah, gugatan, dan pergumulan dari Habakuk. Ayat yang keempat berbunyi, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari dua pertanyaan itu Habakuk menyimpulkan di dalam ayat yang keempat sebagai jeritan batinnya, sebagai keluh kesahnya yang sudah pada puncaknya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penderitaan, mengapa pergumulan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Seberapa menderitanya Habakuk, seberapa menderitanya orang-orang Yehuda. Dari ayat 2 Bapak Ibu simak pada Alkitabnya masing-masing. Habakuk pasal 1 ayat 2. Di sana disebutkan bahwa ada kata penindasan. Lalu dalam ayat yang ketiga dikatakan ada kata kejahatan, ada kata kelaliman, ada kata aniaya, ada kata kekerasan, ada kata perbantahan, ada kata pertikaian. Mungkin kalau hari-hari ini ada kata sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Mengapa bangsa Israel mengalami semua ini?
pada zaman Nabi Habakuk. Jujurnya Alkitab berkata, karena bangsa Israel berpaling dari Allah. Lalu mengapa penderitaan masih ada? Mengapa penderitaan masih terjadi di dalam dunia hingga sampai saat ini? Tidak ada jawaban yang lebih tepat kecuali karena manusia telah memilih berpaling dari Allah dan hidup dalam jeratan dosa. Karena dosa inilah Bapak Ibu, maka relasi manusia dengan Allah menjadi hancur. Karena dosa inilah maka relasi manusia dengan sesamanya menjadi hancur. Karena dosa inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka relasi manusia dengan alam juga menjadi rusak. Apa yang saya paparkan ini menjelaskan bahwa ada hubungan yang tidak dapat disangkal antara realitas penderitaan dan realitas dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan belum datang yang kedua kalinya ke dalam dunia untuk menjemput Bapak Ibu dan saya dan seluruh gereja Tuhan, maka penderitaan akan tetap ada. Berbicara tentang penderitaan, itu akan membawa kita untuk mengerti seperti yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa ada hubungan yang tidak dapat disangkal antara realitas penderitaan dan realitas dosa. Penderitaan itu Bapak Ibu jelas dari apa yang kita telah pelajari tadi. Jelas bahwa penderitaan berkaitan dengan dosa. Coba kita merenungkan kembali sebelum kejatuhan manusia. Alkitab berkata, semua yang diciptakan Tuhan baik adanya. Setelah Allah menciptakan manusia, Alkitab berkata, Allah berfirman, manusia adalah mahkota ciptaan. Manusia adalah imago Dei Allah, gambar Allah. Dan manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Lalu Alkitab berkata, setelah manusia diciptakan, Allah berfirman, sungguh amat baik. Ketika semua di dalam keadaan kondisi tidak ada dosa, maka diceritakan tidak ada penderitaan. Bapak Ibu, nanti di langit dan bumi yang baru juga tidak ada penderitaan. Karena di langit dan bumi yang baru, di sana tidak ada dosa. Jadi pada bagian ini kita belajar ada hubungan yang erat, yang tidak bisa disangkal antara realitas penderitaan dan realitas dosa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat yang sama kita harus belajar bahwa kita sama sekali tidak boleh membuat persamaan sederhana antara penderitaan seseorang dengan dosanya. Oh, karena dia menderita, oh karena dia sakit, oh karena dia susah, oh karena dia kekurangan, pasti dia ini orang yang jahat. Pasti dia ini orang yang berdosa. Pasti dia ini orang yang patut layak dimurkai. Bapak Ibu, pada bagian ini mari kita akan merenungkan apakah benar yang seperti ini. Kita akan melihat sebentar di dalam Injil Yohanes pasal 9, Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Mari kita akan melihat dengan seksama. Mari kita akan baca
Saya tidak akan jelaskan ayat ini secara detail, tetapi dengan membaca, Bapak Ibu merenungkan, saya percaya kita menangkap maknanya. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, perhatikan ini. Ini jawaban Yesus, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu dan saya yang hari-hari ini juga sering bertanya, mengapa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu bisa bayangkan penderitaan orang yang buta ini. Dia tidak pernah melihat cahaya, dia tidak pernah mengerti yang namanya terang. Hidupnya sangat menderita, bergantung dari orang lain yang menolong dia. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa tersiksanya, betapa susahnya, betapa sedihnya, betapa menderitanya orang ini. Tetapi ketika para murid bertanya, Yesus menjawab, bukan karena dosanya, juga bukan karena dosa orang tuanya, melainkan biarlah kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Biarlah karya penebusan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat, untuk kita merenungkan apa yang terjadi dengan Ayub. Bapak Ibu, pada waktu Ayub menderita, pada waktu Ayub ditinggalkan oleh istrinya, pada waktu Ayub kehilangan semua, pada waktu Ayub menderita sedemikian rupa, pada waktu teman-temannya datang, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka katakan kepada Ayub? Mereka berkata, "Ayub, kamu hanya bisa kembali kalau kamu bertobat. Ini semua adalah karena kejahatanmu. Ini semua adalah karena kamu tidak bertobat." Jadi teman-teman Ayub ini mempunyai kesimpulan, siapapun kalau menderita seperti penderitaan yang sedang dihadapi dan dialami oleh Ayub, pastilah orang ini orang yang jahat. Pastilah orang ini orang yang tidak benar. Pastilah orang ini orang yang hidupnya layak patut dihukum dan dimurkai oleh Allah. Bapak Ibu, ternyata Alkitab menceritakan Ayub yang sebenarnya adalah orang yang hidupnya saleh. Ayub adalah orang yang hidupnya takut akan Allah. Ayub adalah orang yang hidupnya bersekutu dengan Allah. Jadi apa yang teman-temannya tuduhkan sama sekali tidak benar. Jadi teman-teman Ayub ini tidak pernah memahami seluruh konteks persoalan dari dari Ayub, mohon maaf. Tidak sepenuhnya memahami. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di satu sisi memang ada hubungan yang tidak dapat disangkal antara realitas penderitaan dan realitas dosa. Tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh membuat persamaan sederhana antara penderitaan yang dialami seseorang dengan dosanya. Ini ayat-ayatnya. Ini kebenaran yang harus diungkap. Hanya karena orang itu sakit, tidak sembuh, lalu meninggal, kita berkata, imannya kurang, dihukum Allah. Wah, pantas sepanjang hidupnya jahat, luar biasa, layak dimurkai. Itu dikutuk sama Allah. Betapa sering kita mendengar
hal-hal yang sedemikian Bapak Ibu. Coba kita mau melihat di dalam Injil Lukas Bapak Ibu pasal 13. Jadi sekali lagi saya tidak punya cukup banyak waktu menjelaskan detail ayat-ayat ini. Tetapi saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong kita untuk membawa kita tidak kehilangan makna yang sebenarnya dari semua ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan, yang Bapak Ibu baca di rumah. Puji Tuhan. Mari kita melihat Bapak Ibu Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 Bapak Ibu. Mari kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang kelima dengan cepat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yang menarik, tema yang menggelitik dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kita lanjutkan ayat yang keempat. "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi Bapak Ibu hati-hati, kita jangan sampai seperti yang Kristus sampaikan. Tidak hidup di dalam pertobatan. Suka menghakimi, suka menghukum, suka menyalahkan, dan suka mendiskreditkan orang lain yang hanya karena dalam hidupnya mengalami pergumulan atau penderitaan. Pagi hari ini saya harus menyampaikan, bertobatlah. Kita harus hidup dalam kebenaran Allah, menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya setiap hari, barulah mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, kita harus melihat semuanya dalam konteks yang utuh, dalam konteks yang benar, supaya tidak saling menghakimi dan saling menghukum seperti yang hari-hari ini sedang terjadi. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 Bapak Ibu. Dengan cepat kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan melihat ayat 36 sampai dengan 38. Kalau saya berkata kitab Ibrani, kita buka, apa yang ada di dalam benak pikiran kita, Bapak Ibu, tentang Ibrani pasal 11. Oh, semua pasti akan berpikir Ibrani pasal 11 adalah kisah kehidupan pejuang iman. Ini kisah para pahlawan iman. Ada yang berkata ini menceritakan kehidupan para jenderal iman. Ya, apapun istilah yang Bapak Ibu dan gereja berikan, tidak lepas dari kehidupan iman, dari tokoh di balik Ibrani pasal 11. Tapi saya ingin menunjukkan apa yang mereka alami, apa yang mereka dapat. Di satu sisi mereka bersungguh-sungguh mengiring Kristus, melayani Kristus, menjaga kekudusan hidup yang sedemikian di hadapan Allah. Kita lihat Ibrani 11 Bapak Ibu, ayat 36. Ini yang Alkitab sebutkan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, mereka digergaji, mereka dibunuh dengan pedang, mereka mengembara
dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Bayangkan Bapak Ibu, penderitaan, pergumulan, tekanan hidup yang sangat berat. Tetapi realitasnya mereka menjaga hidup persekutuan dengan Tuhan secara benar. Jadi mari Bapak Ibu, dengan apa yang saya sampaikan ini, kita harus punya pemahaman yang benar tentang hidup pengiringan terhadap Kristus. Supaya kita tidak hidup berdasarkan apa yang dipengaruhi dengan apa yang hanya sebatas mata kita melihat. Saya rindu Bapak Ibu kita membuka sebentar satu ayat di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Sejujurnya Bapak Ibu, kalau saya ditanya, mengapa Pak orang ini benar, orang ini takut akan Allah, orang ini melayani Allah, tapi hidupnya selalu berkekurangan, seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Sementara di satu sisi ada orang yang hidupnya begitu jahat, hidupnya begitu bejat, tetapi nampaknya sukses dan berhasil. Bapak Ibu, jangan mudah dan gegabah untuk menghakimi. Di dalam kebingungannya, Habakuk menggugat Allah. Habakuk bertanya-tanya kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ini Nabi Tuhan. Tetapi kedekatan, pelayanan, keintiman dengan Tuhan tidak menjamin seseorang tahu segala-galanya. Hanya Allah yang Maha Tahu. Saya sempat menuliskan by WA karena kita harus melanjutkan ibadah tidak bisa di dalam gedung. Saya sempat menuliskan ini untuk jemaat, kata-kata penting tentang kehidupan. Saya ingin menyitir kembali, tolong Bapak Ibu dengarkan. Ada kata-kata tentang kehidupan yang pernah dituliskan demikian. Hidup ini memang berat, banyak pergumulan dan tidak mudah. Tetapi percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan telah berjanji untuk selalu menyertai umatnya. Hidup ini memang tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang bisa dan akan terjadi. Tetapi percayalah, Tuhan tahu dan mengerti yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah gagal. Hidup ini memang penuh ketidakadilan. Tetapi Tuhan itu adil dan Tuhan sangat peduli. Hidup ini memang penuh misteri dan tidak dapat dimengerti. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah dan sanggup memelihara umatnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, hidup yang adalah anugerah memang adalah sebuah proses yang panjang. Karena itu kita jangan banyak protes supaya kita tidak stres. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan apa yang telah saya sampaikan. Saya menutupnya di dalam doa. Kiranya Roh Kudus memimpin, memperlengkapi, dan membawa kita semakin mengenal Allah. Soli Deo Gloria. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang berlimpah kemurahan dan anugerah,
Kami mengucap syukur buat karya penebusan Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami, memimpin kami, dan membawa kami pada jalan yang penuh dengan kebenaran, kemenangan, dan kemuliaan. Kami menyatukan hati, mendoakan seluruh jemaat, keluarga, juga semua partner pelayanan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan, dan menyukakan hati Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati. Karena kami percaya kami tidak pernah melewatinya sendirian. Ada Tuhan yang kami sembah, ada Tuhan yang hidup, tetap menuntun dan memegang tangan kami. Bahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan yang mengendalikan. Kami mendoakan bersama dengan jemaat yang ada di rumah dan semua yang mendengarkan khotbah ini. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk negeri kami tercinta Indonesia boleh mengalami pemulihan, hujan keselamatan, dan hujan pertobatan. Memberkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dengan wakilnya, juga semua menteri. Kepada beliau diberikan hikmat, kemampuan untuk mengatur dan menyelenggarakan negara dengan baik dan benar. Demikian juga semua gubernur, bupati, semua camat, lurah, bahkan aparat yang paling rendah, tanpa terkecuali semua diberkati. Tuhan memberikan hikmat kepada beliau-beliau semuanya untuk membawa Indonesia semakin mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk para dokter, para medis, mereka semua yang terlibat di garda terdepan untuk menolong dan menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan bagi mereka semua. Juga keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan untuk sementara waktu karena tugas dan tanggung jawab yang ada. Oh Bapa, terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap menguatkan, menopang, dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin.